Sebelum penangkapan Pak Yosep, saya sudah mendengar rumor ini melalui salah seorang pewarta kasus Subang. Dan dia mendapatkan info hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Tepat 2 minggu, Muhammad Ramdhanu membuat pengakuan. Hari ini juga, Polda Jabar telah melakukan penggeledahan di 2 rumah saksi, yaitu rumah Yoris dan rumah Pak Mulyana. Dari rumah Yoris diinformasikan oleh pengacaranya bahwa telah disita 1 buah laptop milik Amel dan handphone milik Yoris. Tidak ada informasi apa yang disita dari rumah Pak Mulyana. Meskipun sudah ada 5 tersangka, tetapi belum ada lagi tersangka yang baru. Bahkan, ketiga orang tersangka masih dikenakan wajib lapor sampai sekarang. Inilah yang menjadi polemik. Apakah pengakuan Danu sudah benar? Apakah pengakuan Danu sudah diuji secara ilmiah? Harusnya sudah ya. Karena setahu saya, pada saat penyelidikan awal di Polres Subang ya, polisi memeriksa 55 CCTV temuannya. Ini penyidik yang menemukan ya. Dan pada wawancara dengan Mbak Popi, Pak Rohman mengatakan bahwa alibi Pak Yosep cukup kuat karena didukung oleh digital forensik temuan dari penyidik. Salah satunya CCTV ini. Ada juga sebuah chat dari seseorang yang harusnya bisa dipercaya. Dan ini menjadi penguat analisa saya dulu. Saya bacakan aja ya. Begini bunyinya. Makanya ketika info dari penyidik bahwa tuduhan kepada Pak Yosep dipatahkan oleh hasil CCTV dan saksi lain, makanya saya langsung merapat ke beliau. Artinya, alibi Pak Yosep cukup kuat. Orang ini membenarkan. Itu dulu. Nah, ingat baik-baik ya chat yang saya bacakan ini. Sekarang, Yosep sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang sama, serta ditambah pengakuan Danu dari BAP yang tidak mau ditandatanganinya dulu. Sejak Pak Yosep menjadi tersangka, 2 pertanyaan ini terus berputar di kepala saya. Kenapa ya dulu Danu nggak mau tanda tangan BAP? Kenapa juga ya dulu Pak Yosep tidak bisa jadi tersangka atau tidak ditersangkakan? Padahal alat bukti plus keterangan Danu sama dengan yang dulu. Harusnya jika Danu tanda tangan, persoalan tidak berlarut-larut seperti sekarang. Nah, dari postingan Mbak Rara yang ada di komunitasnya, saya pikir rasanya pertanyaan saya ini terjawab. Tulisan Mbak Rara yang sangat halus tetapi jelas maksudnya, bahwa diduga ada keluarga tersangka yang menghilangkan CCTV atau merusak CCTV. Jika kita gunakan logika, bagaimana mungkin Pak Yosep menghilangkan bukti yang menguatkan alibinya? Sementara CCTV itu adalah temuan penyidik, bukan hasil dari penyerahan Pak Yosep. Gak kayak uang yang 30 juta itu. Infonya begini, bahwa Yosep telah menghilangkan CCTV dari jam 12 malam. Ini agak lucu sih, terkesan dipaksakan. Tapi kita percayakan saja pada penyidik untuk menelusuri perbuatan siapakah ini sebenarnya. Postingan Mbak Rara menyertakan foto dari 2 orang anggota keluarga Pak Yosep, yaitu Pak Mulyana dan Arif. Meski di postingan Mbak Rara tidak menuduh, tetapi yang baca tentu mengerti ke arah mana maksud dari tulisan Mbak Rara itu. Jika benar CCTV itu hilang atau rusak, tentu penyidiklah yang bertanggung jawab. Karena hanya penyidik yang memiliki akses ke penyimpanan barang bukti. Artinya, ada oknum yang bekerja sama dengan pelaku. Kalau menurut pribadi saya, maaf nih ya Pak Mulyana, maaf banget nih Arif. Butuh jabatan yang lebih tinggi dari Pak Mulyana. Butuh juga pangkat yang lebih tinggi dari Arif. Ini barang bukti penting di kasus besar. Selain itu, butuh uang besar juga.
Yoris sendiri mengatakan bahwa bapaknya beberapa hari setelah penemuan jenazah, Yosep meminta uang 100.000. Bahkan menurut Yoris, Pak Yosep masih punya hutang sekitar 50 jutaan. Bekas biaya kuliah Amel. Sumpah loh, menurut gue ini kocak banget. Untuk nguliahin Amel, Pak Yosep bela-belain hutang sama rentenir. Terus begitu Amel udah lulus, dimatiin. Sumpah gue gak ngerti ini. Dulu, Danu tidak mau tanda tangan BAP. Kemungkinan bukan karena diintimidasi, tetapi karena temuan penyidik, yaitu CCTV. Sehingga kesaksiannya bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan hasil dari CCTV. Dulu juga, Pak Yosep tidak bisa ditersangkakan karena alibinya sesuai dengan temuan penyidik, yaitu CCTV, ditambah oleh keterangan warga. Sehingga alat bukti yang dimiliki Pak Yosep cuma satu, yaitu cipratan darah di bajunya. Menurut Dr. Hasri yang ada di konten Anjas, beliau mengatakan darah di baju Yosep adalah darah kedua korban. Tentunya hasil dari dokter forensik akan dibuka di persidangan. Apakah cipratan darah di baju Yosep adalah darah dari kedua korban yang sudah bercampur? Kita lihat nanti. Jika benar, ini bisa jadi bumerang. Jika benar apa yang ditulis Mbak Rara di komunitasnya, rasanya kok ragu ya sama pengakuan Danu. Karena bisa saja dia mengakui sesuka hatinya, menuding orang semaunya, orang CCTV-nya hilang, bebas lah, tuduh sana, tuduh sini, seenak jidatnya. Bikin kronologi ini, itu, pecel lele lah, dan lain-lain. Pantas saja Pak Yosep ditersangkakan salah satu alat buktinya keterangan Danu. Karena hilangnya CCTV, jadi tidak ada lagi tuh bukti petunjuk yang menguatkan alibi Yosep. Yosep adalah orang yang paling dirugikan atas hilangnya CCTV ini. Lalu sekarang, Yosep pula yang mau dituduh bekerja sama dengan oknum menghilangkan CCTV. Saya pribadi sih nggak percaya ya jika Yosep melakukan ini. Kenapa? Karena sejak awal kasus ini bergulir, Yosep lah orang yang paling dicurigai. Jika temuan CCTV itu berbeda dengan alibi Pak Yosep, tentu saja Pak Yosep sudah masuk saat itu juga. Menurut kalian, apakah Polres Subang akan mengorbankan prestasinya dengan melindungi Yosep? Banyak orang menduga ada orang besar di belakang Yosep, tapi saya tidak yakin. Apalagi Yoris bilang di media, papanya dikucilkan di keluarga. Gengs, sekarang tahu kan kenapa saya nggak mau menganalisa atau membahas soal Pak Yosep yang siram-siram atau bersih-bersih TKP. Yaitu tuh salah satunya karena mulutnya Danu sumbernya. Malah bawa-bawa Pak RT pula. Konyolnya info ini disimpan lama-lama. Fitnah dibiarkan bergulir. Faktanya Danulah yang membersihkan TKP. Ini Fir'aun nih kalau masih hidup ketemu Danu di pasar, dicium tangan tuh sama Danu tuh Fir'aun.